Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan benda tegar. Syarat sebuah benda dikatakan seimbang translasi dan rotasi adalah yaitu ketika sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Kemudian yang sigma F ini diuraikan lagi terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga yaitu ketika diuraikan lagi menjadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Ini adalah syarat sebuah benda mengalami seimbang translasi dan rotasi, yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Kemudian yang sigma F-nya diuraikan lagi menjadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Kita ke contoh soal. Ini adalah contoh soalnya. Ada sebuah benda dengan massa 10 kg diikatkan pada dua buah tali. Ini dua buah tali yang ini membentuk sudut 60 derajat, sedangkan tali yang ini membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Yang ini juga sama, 60 derajat terhadap sumbu X. Pertanyaannya, tentukan T1 dan T2, atau tentukan tegangan tali pertama dan tegangan tali kedua. Maka berdasarkan soal ini, data yang diketahuinya adalah masanya 10 kg, kemudian G ini adalah tetapan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah T1 dan T2-nya. Kemudian langkah berikutnya, gambar soal tadi dimasukkan ke dalam bidang kartesius sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X dan inilah sumbu Y. Soal tadinya adalah seperti ini nih. Soal tadi seperti ini, gambar ini kita masukkan ke dalam sini, dalam bidang sumbu X dan Y. Maka yang ini nih, tali yang ini kita masukkan, maka akan seperti ini. Nih, jadi yang tali yang ini kita masukkan adalah yang ini. Kita sudutnya adalah 60 derajat. Jadi ini 60 derajat, kemudian ketika bersini sama. Jadi garis adalah sama, ini 60 derajat, di sini 60 derajat, ini juga sama 60 derajat. Kemudian berarti kita misalkan di sini kan dalam gambar soalnya belum diketahui mana T1, mana T2, maka kita bebas menentukannya. Jadi misalkan yang ini adalah tegangan tali pertama, maka inilah T1. Kemudian langkah berikutnya, tali yang ini kita masukkan ke dalam bidang kartesius yang ini nih. Dengan sudutnya adalah berarti sini 30 derajat, maka kita notasikan dengan T2. Langkah berikutnya, T1 dan T2 ini diproyeksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Sekarang yang T1 dulu. T1 diproyeksikan terhadap T1 diproyeksikan terhadap sumbu X, maka arahnya adalah ke kiri. Ke kiri sehingga menghasilkan F1X sama dengan T1 dikalikan cos theta. Jadi inilah F1X sama dengan T1 dikalikan cos theta. T1 yang ini, cos theta-nya adalah yang ini. Kenapa arahnya ke kiri?
Tinggal ini kan nih, tali yang T1 nih, arahnya kan kemudian kita disejarkan dengan sumbu X nih. Gambarannya seperti ini. Kita yang tali ini sejarkan dengan sumbu X. Nih, coba. Jadi sejarkan dengan sumbu X. Maka talinya arahnya akan menuju ke kiri. Nih. Kemudian yang T1 diproyeksikan terhadap sumbu Y. Nih. Jadi yang T1-nya diproyeksikan terhadap sumbu Y, maka arahnya adalah ke atas. Jadi cara sama, yang ini disejarkan dengan sumbu Y, maka arahnya akan ke atas. Jadi gambarannya seperti ini nih. Gambarannya yang T ini kita sejarkan dengan sumbu Y, maka arahnya akan ke atas nih. Ke atas. Langkah berikutnya, ini berarti T1 terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan F1Y sama dengan T1 dikalikan sin 60. Jadi yang T1 ini diproyeksikan terhadap sumbu Y, menghasilkan F1Y sama dengan T1 dikalikan sin 60. Kemudian langkah berikutnya yang T2 diproyeksikan terhadap sumbu X, nih terhadap sumbu X, maka arahnya ke kanan. Nih, arahnya ke kanan menghasilkan F2X sama dengan T2 dikalikan cos 30. Jadi F2X sama dengan T2 dikalikan cos 30. Lantas yang T2 diproyeksikan terhadap sumbu Y, arahnya ke atas, menghasilkan F2Y sama dengan T2 dikalikan sin 30 derajat. Sedangkan yang berat bendanya dengan atau massa bendanya 10 kg, kita proyeksikan nih. Proyeksikan arahnya ke bawah, yaitu W. W ini adalah berat benda. Jadi, gambar yang soal yang ini, ketika dimasukkan ke dalam bidang kartesius, maka akan diperoleh beberapa gaya. Nih, akan diperoleh beberapa gaya. Jadi, ada F1X, F2X, kemudian F1Y, F2Y, dan W. Jadi, ini adalah hasil proyeksi atau dari soal kita masukkan ke dalam bidang kartesius XY, kemudian diproyeksikan, maka hasilnya seperti ini. Jadi ada F1X, F1Y, F2X, F2Y, dan W. W ini adalah gaya berat, rumusannya W sama dengan M kali G. Kemudian langkah berikutnya, kita mencari sigma Fy. Jadi setelah diproyeksikan, langkah berikutnya kita mencari sigma Fy sama dengan 0. Nih. Jadi sigma Fy, ini kita hapus dulu. Ini. Jadi ini sigma Fx sama dengan 0. Jadi ada sigma Fx, ada sigma Fy. Pertama kita mencari sigma Fx sama dengan 0. Dari hasil proyeksi gambarnya seperti ini nih. Inilah hasil dari proyeksi tadi. Jadi sigma Fx sama dengan 0 artinya hasil proyeksi yang berada pada sumbu X nih. Jadi hasil proyeksi yang berada pada sumbu X dari yang ini. Nih, hasil proyeksi yang berada pada sumbu X. Nih. Jadi hasil proyeksi yang berada pada sumbu X berarti hanya ada 2, F1X dan F2X nih. Kemudian arah gaya ke kanan bernilai positif,
sedangkan ke kiri negatif nih. Panah ke kanan positif, panah ke kiri negatif. Sehingga hasil proyeksi ketika kita masukkan ke dalam sigma fx sama dengan 0, maka seperti ini. Jadi f2x dikurangi f1x. Sekali lagi, f2x ke kanan, maka nilainya positif. f1x ke kiri, nilainya negatif. Jadi ke kanan positif, ke kiri negatif. Begitu pula ketika sumbu y, ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi hasil sigma fx sama dengan 0 adalah f2x dikurangi f1x. Kemudian notasi ini kita rubah. f2x ini adalah T2 dikalikan cos 30 derajat, sedangkan f1x adalah T1 cos 60 derajat. Nih, jadi f2x adalah T2 dikalikan cos 30 derajat, f1x-nya adalah T1 dikalikan cos 60 derajat. Langkah berikutnya adalah setengah akar 3 adalah cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3. Kemudian cos 60 sama dengan setengah. T2 dikalikan setengah akar 3 adalah setengah akar 3 T2. Kemudian T1 dikalikan setengah adalah setengah T1. Jadi ini hasil perkalian. Kemudian yang langkah berikutnya. Yang negatif setengah T1, negatif setengah T1 pindah ruas. Negatif pindah ruas, maka akan berubah menjadi positif. Jadi positif setengah T1. Lantas ini kan setengah bagi setengah sama dengan 1, sehingga tinggal akar 3 T2 sama dengan T1. Jadi tinggal akar 3 T2 sama dengan T1, atau T1 sama dengan akar 3 T2. Jadi ini sebagai persamaan pertama. Jadi pertama adalah T1 sama dengan akar 3 T2. Langkah berikutnya adalah kita mencari sigma Fy sama dengan 0. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Ini hapus dulu. Sigma Fy sama dengan 0. Gambarnya ini hasil proyeksi. Berarti aturannya ke atas positif, ke bawah negatif. Yang ke atas ada F1Y, F2Y. Sedang ke bawah ada W. Maka sigma F-nya sama dengan seperti ini. F1Y ditambah F2Y dikurangi W sama dengan 0. Jadi ke atas positif, panahnya ke bawah negatif. Yang ke atas ada F1Y positif, F2Y positif, sedangkan W-nya adalah negatif. Langkah berikutnya, nih F1Y. F1Y adalah T1 sin 60. Kemudian F2Y T2 sin 30. Ini T2 sama dengan sin 30. Dan W-nya adalah G berat. Rumusannya adalah M kali G. Lantas langkah berikutnya, setengah akar 3 adalah sin 60. Jadi sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Sin 30 derajat adalah setengah. M massa yang diketahui 10. Dan G-nya adalah 10. Lantas 10 kali 10 sama dengan 100. Langkah berikutnya, negatif 100 pindah ruas berubah menjadi positif. Dan ini perkalian T1 dikalikan setengah akar 3 menghasilkan setengah akar 3 T1. Kemudian T2 dikalikan setengah sama dengan setengah T2. Inilah sebagai persamaan kedua. Jadi persamaan keduanya adalah
setengah akar 3 T1 ditambah setengah T2 sama dengan 100. Ini sebagai persamaan kedua. Dalam persamaan pertama, bahwa T1-nya adalah akar 3 T2. Jadi pada persamaan pertama, T1 sama dengan akar 3 T2. Maka yang variabel T1-nya, yang ini, diganti dengan akar 3 T2. Jadi yang T1-nya diganti dengan akar 3 T2. Jadi seperti ini. Jadi yang T1-nya diganti dengan akar 3 T2. Langkah berikutnya adalah 3/2 T2. Ini adalah hasil dari perkalian. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Jadi 3/2. Jadi 3/2 adalah hasil perkalian ini. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. 3 dikalikan setengah sama dengan 3/2. T2. Langkah berikutnya, ini penyebutnya sudah sama, ini 2, dan variabelnya juga sama, T2, tinggal jumlahkan. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi 4/2 T2 sama dengan 100. Kemudian langkah berikutnya, 4 dibagi 2 sama dengan 2T2 sama dengan 100. Sehingga T2 sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50 Newton. Jadi tegangan tali 2-nya adalah sebesar 50 Newton. Kemudian untuk mencari T1-nya, berapakah T1-nya? Dalam persamaan pertama, T1-nya adalah akar 3 T2. Jadi inilah persamaan satunya. T1 sama dengan akar 3 T2. Sedangkan T2 diperoleh angka 50, maka tinggal T2-nya diganti dengan 50. Sehingga ini T2-nya dikali 50, sehingga akar 3 dikali 50, maka hasilnya 50 akar 3 Newton. Jadi hasil perhitungan maka diperoleh T1-nya adalah 50 akar 3 Newton dan T2-nya 50 Newton. Demikian pembahasan materi mengenai keseimbangan benda tegar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.